Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sebuah program multimedia pembelajaran interaktif atau MPI sebenarnya memiliki patokan mengenai hal-hal yang perlu ada dalam program tersebut. Nah, sebagai media yang berperan dalam mendukung proses pembelajaran, MPI perlu memiliki komponen-komponen layaknya sebuah proses pembelajaran yang disampaikan melalui bantuan komputer atau hardware. Nah, komponen-komponen tersebut ada 4. Yang pertama, the presentation of information to learners, yakni menampilkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, guidance of learners, yakni memberikan petunjuk awal kepada peserta didik pada materi baru atau awal penyampaian materi. Yang ketiga, learn practicing the material, yakni menyediakan latihan atau praktik untuk peserta didik. Dan yang terakhir adalah assessment of learns, yakni menyediakan penilaian untuk menilai kemampuan yang telah dicapai peserta didik. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah multimedia tutorial. Nah, program tutorial memiliki tujuan khusus untuk memenuhi 2 komponen pembelajaran dan biasanya kurang memperhatikan komponen ekstra seperti memberikan ruang untuk praktik. Untuk mengevaluasi pembelajaran, komponen-komponen program pembelajaran yang berbasis tutorial ada 7. Nah, yang pertama itu adalah introduction of the tutorial. Yang kedua, question and response. Ketiga, judgment of response. 4. Feedback about response. 5. Remediation. 6. Organization and sequence of program segment. Dan yang terakhir adalah learn control in tutorial. Nah, berikutnya itu adalah multimedia drill. Nah, multimedia pembelajaran berbasis drill ini memiliki karakteristik pembelajaran yang dilakukan berulang-ulang hingga pengguna dapat menguasai suatu konsep atau keterampilan. Nah, komponen-komponen program pembelajaran yang berbasis latihan antara lain ada 7. Nah, yang pertama, the introduction of a drill. Kedua, item karakteristik. Ketiga, item selection procedure. Keempat, feedback. Kelima, item grouping procedure. Keenam, motivation to learn. Dan yang terakhir adalah data storage. Selanjutnya itu adalah multimedia simulation. Nah, pada program multimedia berbasis simulasi ini merupakan jenis program yang dianggap lebih menarik dan memotivasi pengguna dibandingkan dengan jenis multimedia interaktif lainnya. Nah, program simulasi mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata sehingga pembelajaran dapat dikatakan sebagai learn in the real world. Nah, program pembelajaran berbasis simulasi ini dapat dikatakan sebagai model dari fenomena atau aktivitas yang dapat dipelajari pengguna melalui interaksi simulasi. Tujuan dari program simulasi yaitu agar pengguna dapat mengkonstruk atau membangun konsep mental dari fenomena atau prosedur dan memfasilitasi pengguna melalui berbagai kesempatan untuk eksplorasi, praktek, tes, dan meningkatkan pemahamannya. Nah, adapun komponen-komponen program pembelajaran yang berbasis simulasi ini ada 7. Yang pertama, objek, presisi, tipe realita urutan, jumlah solusi permasalahan, durasi waktu, dan peran pembelajar. Nah, yang terakhir akan kita bahas itu adalah multimedia educational games. Nah, banyak yang memandang bahwa games lebih sesuai untuk pembelajaran anak-anak untuk siswa kelas rendah, khususnya usia sekolah dasar. Nah, anggapan tersebut tidak selamanya benar, sebab beberapa games juga ada yang didesain untuk tingkat mahasiswa, bahkan untuk kepentingan profesional. Nah, ada 7 faktor yang menjadi karakteristik game pembelajaran. Yang pertama itu adalah tujuan, yang kedua peraturan, yang ketiga kompetisi, yang keempat tantangan, kelima fantasi, keenam keamanan, dan yang terakhir adalah hiburan. Nah, mungkin itulah sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.